Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Iya, terima kasih karena sudah bergabung dalam ruangan Zoom meeting ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya minta Adik Indri untuk mengantar kita ke dalam doa pembukaan. Silakan Indri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam hari yang menjelang yang terkelakar dan terjeladah dan kemudian hari yang selesai dan berlaku meningkatkan Ya, matikan lagi mic-nya. Nafisa, mati mic-nya. Kei, mati mic-nya. Baik. Tadi saya sudah kirim link untuk absensi dan mudah-mudahan sudah diisi. Sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan kita hari ini. Kita akan mempelajari tentang pecahan senilai ya, matematika. Siapkan buku, siapkan ballpoint, supaya sebentar hal-hal penting itu diringkas ya. Baik. Saya akan membagi ke layar adik-adik semua materi tentang pecahan senilai ya. Sudah terlihat belum itu di layar materinya? Sudah. Sudah? Sudah. Baik. Sudah. Sekarang coba perhatikan di layar itu. Sudah lihat? Di situ ada gambar ya. Ada 3 buah gambar. Perhatikan baik dulu itu gambar. Siapa yang memahami gambar di dalam itu? Kira-kira gambar apa itu? Indri. Kasih nyala mic-nya. Yang tidak menjawab tidak boleh kasih hidup mic. Yang tidak menjawab tidak boleh kasih hidup mic. Yang kasih nyala mic cukup orang yang mau jawab saja. Ya, yang angkat tangan ada 2. Coba Indri, jelaskan gambar itu. Nomor 2/7. Nomor 2/7. Berarti itu menunjukkan gambar apa? Baik. Jadi itu adalah gambar lingkaran. Di dalam lingkaran itu sudah dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi oleh garis yang membagi lingkaran itu. Itu maksudnya bahwa satu lingkaran itu bisa dibagi-bagi menjadi berapa bagian. Yang itu disebut dengan pecahan ya. Paham tuh? Jadi sebenarnya gambar di dalam itu bulatan kosong sebenarnya. Tapi karena dibagi oleh beberapa garis, maka bulatan itu akan menjadi beberapa bagian. Dan beberapa bagian itu yang disebut dengan pecahan ya. Jadi itu. Jadi kita hari ini akan mempelajari pecahan, yaitu pecahan senilai. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar persegi panjang dan gambar kue, ya, peserta didik mampu menyimpulkan pecahan senilai dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar roti yang berhubungan dengan pecahan senilai yang disajikan, siswa mampu menyimpulkan pecahan senilai dengan benar. Yang berikut, setelah berdiskusi,
Siswa mampu memecahkan masalah yang terkait pecahan senilai menggunakan media gambar dengan tepat. Yang berikut, setelah berdiskusi, siswa mampu memecahkan masalah yang terkait pecahan senilai menggunakan media benda konkret dengan tepat. Yang berikut, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil identifikasi contoh pecahan senilai dengan gambar dan model konkret dengan benar. Jadi itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Baik. Sekarang di situ ada gambar lagi. Coba perhatikan baik-baik dulu gambarnya. Sudah bisa lihat gambarnya? Sudah. Bisa lihat? Sudah. Sudah. Jadi gambar apa yang ada di dalam layar kalian itu? Makanan. Gambar makanan. Satu-satu supaya jangan ribut. Satu-satu. Jangan angkat tangan ya, Yansen Siana. Yang lain kasih mati mic dulu. Sulit. Gambar pecahan. Ada yang lain, Indri? Gambar makanan. Gambar apa? Pecahan makanan. Pecahan makanan. Ada yang lain? Yang sudah bicara kasih mati mic-nya. Ada jawaban yang lain? Hafisa, jangan kasih hidup mic-nya itu. Cukup yang mau bicara itu yang kasih hidup mic. Ada jawaban yang lain? Perhatikan dulu gambarnya itu. Baik, kalau tidak ada jawaban yang lain, saya mau menjelaskan gambar itu sedikit ya. Jadi gambar yang kalian lihat itu merupakan gambar kue ya, gambar kue. Dan gambar kue itu sudah dibagi menjadi beberapa bagian ya. Satu buah kue itu, kue yang agak besar. Jadi sebenarnya kue itu merupakan kue utuh ya, kue utuh. Tetapi karena sudah dibagi-bagi sehingga dia menjadi beberapa bagian. Sekarang coba lihat di dalam, kira-kira ada berapa bagian kue itu? Saya. Coba, Olivia. 7 bagian. Ada berapa bagian? 8 bagian. Ada 8 bagian ya. Kasih mati mic dulu, yang lain. Ya, jadi kuenya itu ada 8 bagian ya, sehingga bukan lagi menjadi kue yang utuh ya. Karena sudah menjadi 8 bagian, sehingga kue itu kalau di dalam bahasa matematika itu disebut dengan 1/8. Satu kue dibagi menjadi 8 bagian, sehingga itu di dalam matematika itu disebut dengan 1/8. Paham ya? Paham. Ya, baik. Jadi kasih mati dulu mic. Saya mau menjelaskan sedikit tentang pecahan ya. Pecahan itu merupakan salah satu bilangan yang memiliki bentuk unik. Pecahan ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun vertikal. Vertikal maksudnya disusun dari atas ke bawah ya. Jadi dua bilangan yang disusun vertikal atau atas dan bawah dengan tanda batas di tengahnya. Tanda batas di tengah itu yang disebut dengan, untuk angka bagian atas itu sama dengan pembilang. Kita sebut dengan pembilang ya. Sedangkan di bagian bawah disebut dengan penyebut. Ya. Cara membaca bilangan dengan menyebutkan dari atas ke bawah dan di bagian tengah dibaca per ya. Jadi bagian tengah itu yang garis itu dibaca per, seperti contoh di gambar berikut. Ya, perhatikan baik. Perhatikan gambar itu.
Jadi gambar yang pertama itu ada gambar persegi panjang ya. Ada gambar persegi panjang. Dan ada bagian-bagian dari persegi panjang itu yang sudah diarsir atau sudah dicoret-coret. Nah, sekarang kita lihat. Yang sebenarnya persegi panjang itu merupakan persegi panjang kosong. Tidak ada pembatas-pembatasnya seperti yang di dalam gambar. Tapi di dalam gambar itu sudah ada pembatasnya ya, garis tengahnya itu. Sekarang kita lihat. Di situ sudah ada berapa kotak? Coba hitung. Ada berapa kotak di dalam itu? Gambar pertama. Ada berapa? 6 kotak. 6 kotak. Ada 6 kotak ya. Yang diarsir atau yang sudah dicoret-coret ada berapa kotak? 4 kotak. 4 kotak. Kotak yang sudah dicoret-coret, maka itu disebut persegi panjang itu karena sudah dibagi, maka persegi panjang itu disebut dengan persegi panjang 4/6 ya. Mengapa itu? Ya, itu 4/6. Sekarang kita lihat. Coba jangan kasih nyala mic. Tunggu mau jawab dulu baru kasih nyala mic ya. Gambar yang kedua. Itu persegi panjang juga yang sudah dibagi dalam bentuk kotak ya. Nah, sekarang itu ada berapa kotak itu di gambar yang kedua? 8 kotak. Ada 8 kotak. Yang diarsir ada berapa kotak? 3 kotak. 3 kotak. Sehingga persegi panjang itu disebut dengan 3/8 ya. Ya. Adapun pecahan ya. Adapun pecahan pada benda ataupun gambar, maka bagian yang dipilih atau diarsir itu menjadi pembilang ya. Bagian yang dipilih atau diarsir itu merupakan pembilang, sedangkan jumlah semua bagian itu disebut penyebut ya. Nah, sekarang kita lihat kembali. Nah, di gambar A itu yang diarsir itu yang disebut dengan pembilang. Sehingga karena kotak-kotak yang diarsir itu ada 4 kotak, maka pembilangnya adalah berapa? 4. Iya, pembilangnya 4. Penyebutnya berapa? 2. Nah, tadi sudah dijelaskan. Tadi dijelaskan. Dengar dulu, mati mic-nya. Kasih mati mic-nya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang pertama, ya, bagian yang dipilih, ya, atau yang diarsir itu merupakan pembilang. Sementara jumlah semua bagian, ingat, semua bagian itu disebut dengan penyebut. Berarti kalau semua bagian, hitung juga dengan kotak yang diarsir dengan kotak yang kosong. Paham? Paham. Nah, kalau itu paham, sekarang saya kembali lagi. Gambar yang pertama, penyebutnya berapa? 6. Penyebutnya 6 ya. Pembilangnya berapa? 4. Baik. Mengapa penyebutnya ada 6? Karena jumlah seluruh kotak itu ada berapa bagian? 6. 6 bagian. Baik, berarti sudah paham ya? Sudah paham ya? Iya. Sehingga Sudah. ya, sehingga di sini saya berikan contoh lagi 3/5. 3 itu ya, 3 merupakan pembilang dan 5 merupakan penyebut ya. Ya. Tulisan di dalam, misal tulisan 1/4 dibaca 1/4. Jangan 1 garis 4. Jadi yang garis di bawah 1 itu per ya. 1/4 atau biasa disebut dengan 1/4 ya. Baik. Jadi pecahan senilai ya. Pecahan senilai merupakan 2 pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Ya. Sekali lagi, pecahan senilai ya merupakan 2 pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Ya. Sekarang kita lihat di gambar itu. Bisa lihat toh? Bisa. Ya.
Gambar yang pertama, ya. Gambar yang pertama merupakan gambar yang ketiga-tiganya menunjukkan pecahan senilai. Ya. Walaupun antara gambar balok pertama dan kedua bentuk pecahannya berbeda, begitu juga dengan gambar yang ketiga bentuk pecahannya berbeda atau gambar garis di baloknya berbeda, tetapi itu senilai, ya. Begitu juga dengan gambar yang kedua, gambar lingkaran itu. Jadi lingkaran di dalam itu lingkaran yang senilai, walaupun berbeda. Lingkaran yang sudah dibagi-bagi itu yang jelas sudah berbeda, ya. Ada 1/3, ada 2/6, ya. Ada 4/12. Jadi itu pecahan yang berbeda-beda, ya. Tetapi itu senilai. Sebentar saya akan jelaskan mengapa itu senilai, ya. Jadi walaupun gambarnya berbeda-beda, ya, tetapi nilainya sama. Sebentar saya jelaskan mengapa itu nilainya sama, kalaupun gambar atau bentuknya berbeda, ya. Sekarang kita lihat. Sudah bisa lihat itu gambarnya? Sudah bisa lihat? Sudah. Nah, ini saya mau jelaskan sekali lagi nih. Di situ ada kotak yang berwarna merah dan warna putih, ya. Jadi kotak yang berwarna merah itu, ya, itu merupakan pembilang, ya, pembilang dari pecahan di dalam. Nah, di situ sebenarnya ada satu kotak, ya, satu kotak sebenarnya. Sebenarnya dia kotak berwarna putih saja. Tetapi karena sudah dibagi dua, ya, maka di situ sudah ada berapa kotak? Dua. Ada dua kotak, ya. Nah, karena ada dua kotak, ya, karena ada dua kotak, startnya dari satu kotak, ketika dibagi dua, maka itu disebut dengan 1/2, ya. Kotak yang warna merah hitungannya kotak yang berwarna merah hitungannya 1/2, kotak yang berwarna putih hitungannya 1/2. Begitupun gambar yang kedua dan ketiga, ya. Gambar yang kedua di situ ada awalnya sebenarnya itu merupakan satu kotak, tapi karena di situ sudah dibagi, ya. Di situ sudah dibagi menjadi 4 bagian, ya. 4 bagian. Dan yang diarsir di situ ada berapa kotak? Atau yang beri warna itu ada berapa kotak? Baik, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa gambar yang pertama itu sebenarnya di situ ada satu kotak kosong, tapi karena sudah dibagi dua, maka di situ ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, sehingga itu karena ketika dibagi dua itu satu kotaknya setengah bagian dan satu kotak yang lainnya setengah bagian. Yang berwarna merah setengah, yang berwarna putih setengah. Begitupun gambar yang kedua dan gambar yang ketiga, ya. Jadi seperti itu. Paham sampai sini toh? Paham. Baik. Paham. Sekarang di situ adalah gambar, ya. Ada gambar kue terang bulan, ya. Gambar yang pertama itu pecahan berapa itu? 4/8. 4/8. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan mengapa kue terang bulan itu disebut dengan pecahan 4/8? Siapa yang bisa jelaskan? Mengapa kue terang bulan yang di gambar itu merupakan kue yang dibagi dan dipecahkan sehingga menjadi 4/8 bagian? Ayo. Oke. Ada berapa bagian kue itu yang digambar itu? Ada berapa bagian? 8.
Ada 8. Ada 8 bagian. Gambar ada 8 bagian. Yang diarsir ada berapa bagian? Ada 4 bagian. Gambar yang kedua, itu ada berapa bagian? 4 bagian. 4 bagian. Ya, yang diarsir ada berapa bagian? 2. Ya. Baik. Nah, sekarang situ ada gambar lagi ya. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa perhatikan gambar dulu. Sudah? Nah, di situ ada gambar kue lagi ya. Yang pertama, kue yang pertama itu merupakan kue yang utuh ya, belum dibagi-bagi ya. Kue utuh yang belum dibagi-bagi. Iya. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang kedua. Kue itu dibagi 2. Ya. Itu pundakku. Kue itu dibagi 2 sehingga ketika dibagi 1/2. sehingga sebagian yang pertama itu disebut dengan 1/2, bagian yang kedua disebut dengan pecahan 1/2. Jadi sama dia karena sudah dibagi rata sehingga kue yang dalam keadaan utuh tadi ketika dibagi 2 maka setiap bagiannya itu merupakan setengah dari 1 ya. Karena kenapa setengah dari 1? Karena kue yang pertama merupakan kue utuh ya. Begitu juga dengan gambar yang ketiga itu. Bukan lagi dibagi 2 tetapi dibagi berapa di situ? 4. Jadi 1 bagi 4 sehingga setiap bagian itu disebut dengan 1/4 ya. Dan 1/4. Baik. Bagaimana cara kita ya? Bagaimana cara kita menentukan pecahan yang senilai? Ya? Cara menentukan pecahan senilai. Caranya yang pertama ya. Cara yang pertama, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Yang kedua, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Itu cara menentukan pecahan yang senilai. Contoh ya. Coba lihat contoh itu. 1/4 senilai dengan 2/8. Mengapa 1/4 itu senilai dengan 2/8? Nah, sekarang kita kembali pada cara menentukan pecahan yang senilai. Cara yang pertama yaitu penyebut dan pembilang atau pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Nah, 1/4 ini ketika dikali dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 2/8. Coba kita kalikan dengan 2. 1/4 dikalikan 2 dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga 1/4 senilai dengan 2/8. Bukan hanya 2/8 saja yang senilai dengan 1/4, maaf. Bukan hanya 2/8 saja yang senilai dengan 1/4, tapi 1/4 juga mempunyai nilai-nilai yang lain. Contoh, 1/4 senilai dengan 6/24. Kenapa bisa 1/4 senilai dengan 6/24? Karena tadi dijelaskan bahwa pembilang dikalikan dengan angka yang sama, penyebut juga dikali dengan angka yang sama. Nah, sekarang kita coba kalikan dengan 6. 1 kali 6 sama dengan 6, 4 kali 6 sama dengan 24. Sehingga 1/4 senilai dengan 6/24. Nah, paham sampai di sini? Sampai di sini paham? Paham. Nah. Paham. Yang berikut. 5/6 ya, misalnya 5/6 itu senilai dengan 20/24. Mengapa 5/6 senilai dengan 20/24? Karena 5 ketika dikalikan dengan 4 sama dengan 20, 6 ketika dikali 4 sama dengan 24, sehingga 5/6 senilai dengan 20/24.
Itu untuk perkaliannya ya. Jadi mau kalikan dengan angka berapa saja. Yang penting angkanya sama. Misalnya 1/4 tadi. Bisa dikalikan 1/4 dikali dengan 3. 1 kali 3, 4 kali 3. Tidak boleh pembilang. Misalnya 1 dikali dengan 3, penyebutnya dikali dengan 4. Itu salah ya. Harus dikalikan dengan angka yang sama. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana dengan pembagiannya. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa untuk menentukan pecahan senilai apabila dibagi, maka tetap itu dibagi dengan angka yang sama. Contoh ya, 20/24. Pecahan senilainya berapa ketika dibagi? Siapa yang bisa? 20/24. Pecahan senilainya berapa ketika dilakukan pembagian untuk mencari pecahan senilainya? Siapa yang bisa? 20/24. Pecahan senilainya berapa apabila kita melakukan pembagian? Coba. Indri. 20 dibagi 4. 20 dibagi dengan 4. Habis itu 4 dibagi 20. 24 dibagi 4 dibagi 20. 20/24 tadi. Pecahan senilainya berapa ketika dilakukan pembagian? Tadi dijelaskan bahwa pembilang dan penyebut itu untuk menentukan pecahan senilai, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Nah, sekarang kalau 20/24, pecahan senilainya berapa? 10/12. 10/12. Itu dibagi dengan angka berapa itu? 2. Dibagi dengan angka 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. 24 bagi 2 sama dengan 12 ya. Ya, benar apa yang dijawab oleh ini ya. Dan masih ada pecahan yang lain lagi yang masih bisa dibagi. 20/24 tadi. Masih bisa dipecahkan lagi itu. 5/6. 5/4. Jadi seperti itu caranya ya. Kalau mau mencari pecahan senilai ketika angkanya atau pecahannya besar, ketika pecahannya besar maka kita bisa bagi pecahan tersebut, tetapi baginya harus dengan angka yang sama ya. Dan bisa dibagi. Contoh tadi 20/24. 20/24 itu pecahan senilainya sama dengan 10/12 dan 5/6. Itu kalau dibagi ya. Nah, pecahan senilai dari 20/24 juga masih ada ketika kita melakukan perkalian. Contoh misalnya 20, kita coba kalikan dengan 2. 20 kali 2 berapa? 40. Iya, 20 kali 2 sama dengan 40. 24 kali 2? 40. 24 kali 2? 48. Sehingga pecahan senilai dari 20/24 selain yang sudah kalian sebutkan tadi, itu sama dengan juga 40/48. Karena sudah dikalikan. Tadi dibagi. Nah, ketika dikalikan lagi, masih ada lagi pecahan yang senilai dengan 20/24, yaitu 40/48. Dan masih banyak lagi pecahan yang senilai dengan pecahan tadi. Bisa dikalikan dengan 3, dengan 4. Tidak otomatis dia dikali dengan 2. Tidak otomatis juga dibagi dengan 2, dibagi dengan 3. Bebas. Yang penting bisa dibagi ya. Kalau perkaliannya bisa kali 2, kali 3, kali 4. Yang penting pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Paham toh? Paham? Iya. Iya. Kalau paham, sekarang coba kerjakan LKPD yang sudah dibagi itu. Saya berikan kesempatan 10 menit ya. Kerja LKPD yang sudah dibagi.
Ayo, sekarang kerja LKPD yang sudah dibagi itu. Pak, Ya, kasih lingkar kalau soal yang benar. kenapa? Kasih lingkar kalau jawaban yang benar. Di LKPD, bukan di soal formatif. LKPD, ada LKPD kegiatan Sabtu itu. Ada toh? Yang kegiatan satu, Tidak LKPD. ada, saya punya apa? Tidak ada, saya punya. Sabar, saya bagi. Kerja teliti ya. Kerja sudah. Indri. Indri kemana itu? Indri, kenapa muka hilang begitu? Saya tidak bisa pantau kalau kalian kerja atau tidak. Sepuluh menit waktunya ya. Pak, kasih lingkar saja yang benar. Masih di LKPD itu.
Sudah? Oke, sudah. Belum. Bagaimana Indri? Ada pertanyaan? Yang tidak mengerti atau belum mengerti LKPD itu bisa tanya. Kerja yang ini, Pak. Iya. Itu. Sudah? Olivia, sudah? Belum. Sudah, Kay? Belum. Hafisa, sudah? Yang Sensiana, sudah? Tat, sudah? Baik, sudah semua? Sudah?
Baik, sudah. Sekarang perhatikan dulu. Sudah pas waktunya kita kerja LKPD. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan lembar kerja kalian ya. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Indri. Presentasikan hasil kerja itu. Indri, Yang lain belum, Pak. siapa yang belum? Saya. Oke, cukup sudah. Stop sudah kerjanya. Ya, simpan ballpoint. Simpan ballpoint. Sekarang kita presentasikan hasil kerja kalian ya. Yang pertama saya beri kesempatan kepada adik Indri. Indri, kameranya Indri. Coba Indri, presentasikan hasil kerja dulu. Gambar A dan C yaitu 2/4 sama dengan 1/2. Gambar C dan E yaitu 2/6 sama dengan 1/3. C dan B yaitu 3/6 sama dengan 1/2. Yang senilai dengan bentuk gambar A yaitu gambar C sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Gambar A menunjukkan pecahan 2/4, sedangkan gambar C menunjukkan pecahan 1/2. Yang senilai dengan gambar E yaitu gambar C. Gambar E sama dengan 1/3. Gambar C sama dengan 2/6. 1/3 sama dengan 2/6 atau 1/3 senilai dengan 2/6. Pecahan yang senilai dengan 4, senilai dengan 4/6 yaitu 2/3, 8/16. Pecahan yang senilai dengan 3/8 yaitu 6/16, 9/24. Sudah? Ya. Baik. Ada pertanyaan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Indri? Mungkin ada teman-teman yang berbeda pekerjaannya dengan adik Indri. Ada yang berbeda jawabannya? Ada tidak? Tidak. Berarti Tidak. sama ya? Sama. Tidak. Baik. Sama. Sama. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah mengerjakan LKPD. Terima kasih juga kepada adik Indri yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Baik, sedikit saya mau menjelaskan tentang LKPD tadi. Yang pertama, ya, perhatikan baik-baik. Sekarang kita lihat. Coba lihat di LKPD itu. Lihat di LKPD. Jadi yang pertama suruhannya, dari gambar yang kalian amati, ya, gambar mana sajakah yang menunjukkan pecahan senilai? Jadi yang pertama itu gambar A dan gambar C, ya. Gambar A dan gambar C. Mengapa gambar A dan gambar C itu merupakan pecahan senilai? Gambar A merupakan gambar dengan pecahan 2/4, sementara gambar C merupakan pecahan 1/2. Jadi 2/4 itu senilai dengan 1/2 karena 2/4 ketika dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 1/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga 2/4 senilai dengan 1/2. Yang berikut gambar yang menunjukkan pecahan senilai, ya. Yang pertama tadi itu ya, yang kedua gambar C dan gambar E ya. Gambar C dan gambar E. Baik, sekarang kita lihat nomor 2.
Gambar mana saja yang senilai dengan bentuk gambar A? Ya. Gambar yang senilai dengan bentuk gambar A. Perhatikan di gambar A. Coba perhatikan gambar A itu. Gambar A itu menunjukkan pecahan berapa? 2/4. Pecahan berapa? 2/4. Ya, pecahan 2/4 ya. Nah, pecahan 2/4 gambar A ya. Nah, sekarang tadi disuruh bahwa yang senilai dengan gambar A itu gambar apa? Gambar mana yang senilai dengan gambar A? 1/2. Itu gambar bagian mana? Bagian C ya. Baik. Yang ketiga, gambar mana saja yang senilai dengan bentuk gambar E? Jadi yang senilai dengan bentuk gambar E itu pecahan menunjukkan pecahan berapa dia? 1/3. 1/3. Pecahan 1/3. 1/3. 1/3. Ya, gambar E menunjukkan pecahan 1/3, sementara gambar C menunjukkan pecahan berapa? 1/2. 1/2. Gambar C. 2/6. 2/6. Jadi 1/3 itu senilai dengan 2/6. Mengapa 1/3 senilai dengan 2/6? Karena 1/3 ketika dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2, maka hasilnya yaitu berapa? Hasilnya berapa? Ketika 1/3 dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2, itu hasilnya berapa? 2/6. 2/6. 2/6. Ya. Baik. Sekarang nomor 3 ya. Sekarang Laurentius Karman, kasih mati dulu mic-nya. Sekarang kita lihat nomor 4. Di situ ada 2 gambar ya. Di situ ada 2 gambar. Gambar yang pecahan yang senilai dengan gambar yang pertama itu kira-kira pecahan berapa? Yang senilai dengan gambar yang pertama. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pecahan yang senilai dengan gambar yang pertama. Di LKPD yang sudah kalian kerja tadi itu. Di situ ada pecahan 4/6. 4/6. 1/2. Itu kalau 1/2 itu dikali atau dibagi itu? Dibagi. Dibagi dengan berapa? Angka berapa? Dibagi dengan angka berapa? Dengan 2. Sekarang kalau misalnya dibagi dengan angka 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2? 3. Berarti 4/6 senilai dengan berapa? 2/3. 2/3. Baik. Nah, itu kalau kita melakukan pembagian. Bagaimana kalau kita melakukan perkalian? Misalnya, 4/6 itu senilai dengan berapa ketika kita melakukan perkalian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dua per 16. Berapa? 8/12. 8/12. Ya, jadi masih banyak pecahan-pecahan yang senilai dengan 4/6 ini. Seperti 4/6 kalau dikalikan dengan bilangan 2, bilangan yang sama,
4 dikali 2 sama 4 dengan kali 8. 2 8. 6 kali 2 sama dengan 12. 2 kali 6 12. 4 per 6 senilai dengan 8 per 12. Bisa juga kalau kita misalkan lakukan perkalian 4 per 6, kita lakukan dengan bilangan yang perkalian dengan bilangan yang sama. Misalnya dengan bilangan 3. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12, 6 kali 3 sama dengan 18. Berarti 4 per 6 senilai dengan 12 per 12 per 18. 18. Begitupun seterusnya ketika kita melakukan perkalian dengan bilangan-bilangan yang lainnya. Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan bagikan soal evaluasi itu ya. Coba lihat evaluasi yang sudah dibagi itu. Di soal formatif itu yang sudah dibagi. Kerjakan itu ya. Kerjakan itu. Ya. Ya. Mulai kerja. Lingkar di kertas. Iya, tinggal lingkar saja yang benar. Iya. Indri, kenapa muka hilang itu? Kameranya. Saya tidak bisa pantau dari sini. Iya. Angkat lagi kameranya, angkat lagi HP-nya. Ya, seperti itu. Kerja sudah. Lima menit ya. Saya berikan waktu 5 menit. Laurentius Karman, kameranya. Atur baik kameranya. Waktu 5 menit. Adik-adik kerja ya.
Sudah? Belum. Belum. Cepat sudah. 3 menit lagi. Belum. Sudah. Yang Sudah. sudah siapa? Belum. Sudah semua? Sudah semua? Belum. Belum. Kameranya itu Indri. HP-nya itu. Kasih lurus HP-nya Indri. Nah, seperti itu. Siapa yang sudah? Saya. Yang sudah periksa kembali menunggu teman-teman selesai kerja. Pak, saya mau pergi izin ke belakang. Ya, Saya mau pergi izin ke belakang. nah, kalau izin ke belakang, matikan kameranya. Ada di sebelah mikrofon itu. Iya.
Sudah. Olivia sudah. Bagaimana? Siapa yang belum? Yang belum? Sudah semua? Sudah. Sudah semua. Baik. Kalau sudah, ya, kalau sudah, pekerjaan itu disimpan ya. Nanti sebentar dikumpulkan oleh satu orang ya. Sebentar dulu. Disimpan dulu sebentar baru dikumpulkan oleh satu orang, nanti satu orang yang antar ke saya ya. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan sekali lagi tentang pecahan senilai ya. Jadi pecahan merupakan salah satu bilangan yang memiliki bentuk unik ya. Pecahan ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun secara vertikal atau disusun dari atas ke bawah dengan tanda batas di tengahnya. Untuk angka bagian atas disebut pembilang, sedangkan di bagian bawah disebut penyebut. Cara membaca bilangan dengan menyebutkan dari atas ke bawah dan di bagian tengah dibaca per, seperti contoh ya tadi itu, misalnya 4/6, 3/8 ya. Paham dong? Paham. Jadi adapun pecahan pada benda atau ya, dengar dulu. Adapun pecahan pada benda ataupun gambar, maka bagian yang dipilih atau diarsir, ini yang perlu dipahami betul ya. Adapun pecahan pada benda atau pada gambar, maka bagian yang dipilih atau diarsir itu menjadi pembilang ya. Itu menjadi pembilang. Sedangkan jumlah semua bagian, baik itu yang diarsir maupun yang tidak diarsir, itu disebut dengan apa? Penyebut. Ya. Sekarang Penyebut. Penyebut. Sekarang bagaimana dengan pecahan senilai? Pecahan senilai itu ya merupakan pecahan atau merupakan dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekuivalen ya. Tadi dijelaskan bahwa pecahan senilai itu merupakan dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama, seperti di dalam gambar itu ya. Di dalam gambar itu bentuknya berbeda, tetapi nilainya sama, seperti 4/6 dan 2/3. 4/6 dan 2/3 itu gambarnya berbeda tidak? Tidak. Berbeda tidak? Tidak. 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 4/6 dan 2/3. Coba perhatikan di gambar itu. Berbeda. Tidak? Berbeda. Berbeda ya. Berbeda. Nah, kalaupun pecahan itu atau gambarnya berbeda, tetapi nilainya itu sama, ya, nilainya sama. Mengapa nilainya sama? Karena 4/6 ketika dibagi, ya,
dengan bilangan yang sama, hasilnya 2/3. Nah, bilangan apa yang menghasilkan 2/3 ketika dibagi itu? Itu bilangan apa? 6/9. 4/6. Senilai dengan 2/3. Itu dibagi dengan bilangan berapa? Ayo. 2. Dibagi dengan bilangan 2. Dibagi dengan bilangan 2 ya. Baik. Jadi gambar yang pertama itu merupakan gambar yang ketiga-tiganya menunjukkan pecahan senilai. Walaupun antara gambar balok pertama dan kedua bentuk pecahannya berbeda, begitu juga dengan gambar yang ketiga bentuk pecahannya berbeda. Tetapi itu merupakan pecahan yang senilai. Begitupun pada gambar lingkaran. Lingkaran di dalam itu sudah berbeda ya. Berbeda tidak? Lingkarannya itu. Berbeda. Berbeda ya. Jadi walaupun berbeda di setiap lingkarannya itu sudah ada bagian-bagiannya. Satu lingkaran sudah dibagi berapa itu? Ada yang sudah dibagi 3, ada yang dibagi dengan 6 dalam satu lingkaran. Walaupun itu sudah berbeda, tetapi setiap lingkaran itu ya, itu mempunyai nilai yang sama. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu merupakan dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Ya. Paham. Ya. Jadi saya akan sekali lagi menjelaskan bahwa bagaimana cara menentukan pecahan senilai ya. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai, yang pertama, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan atau angka yang sama ya. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan atau angka yang sama. Dan hasil perkalian itu, itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Yang kedua, pembilang dan penyebut ya. Pembilangnya dan penyebut dari pecahan tadi dibagi dengan angka yang sama dan hasil pembagian itu juga disebut dengan pecahan yang apa? Sama. Pecahan yang apa? Yang bagaimana? Yang sama. Yang Pecahan sama. yang sama. Atau senilai ya. Jadi hasil dari perkalian atau pembagian dengan bilangan yang sama itu disebut dengan pecahan yang senilai. Ya. Pecahan yang senilai. Tadi sudah diberikan contoh ya. Sudah diberikan contoh misalnya 1/4. Berapa pecahan yang senilai dengan Hafizah? Berapa pecahan yang senilai dengan 1/4? Pecahan senilai dengan 1/4 ketika dikalikan dengan bilangan yang sama, misalnya dikalikan dengan bilangan 2, 1/4 ketika dikalikan dengan bilangan 2, 1 dikali 2, 4 dikali 2. Maka 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Maka 2/8 inilah yang disebut dengan pecahan yang senilai dengan 1/4 ya. 2/8 ini yang disebut dengan pecahan senilai dengan 1/4. Begitupun 1/4 juga ketika dikalikan dengan angka yang berbeda misalnya atau bilangan yang berbeda. Misalnya dikalikan dengan bilangan 6. Maka 1 dikali 6, 4 dikali juga dengan 6. Karena harus dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Maka 1/4 ketika dikali 6. 1 dikali 6 berapa? 6. 4 kali 6 24. 1/4 senilai dengan 6/24. Mengapa 6/24? Karena 1/4 dikalikan dengan 6. 1 dikali dengan 6, 4 juga dikali dengan 6. Harus dengan bilangan yang sama. Tidak boleh bilangan yang berbeda ya. Harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Begitupun kalau melakukan pembagian harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, selain dengan melakukan perkalian,
Untuk mencari pecahan senilai juga sudah dijelaskan tadi bahwa untuk mencari pecahan senilai juga harus dilakukan dengan pembagian. Misalnya, ya, misalnya 4/10 ketika dilakukan dengan cara pembagian 4/10, yang senilai dengan 4/10 itu berapa? Yang senilai dengan 4/10 ketika dilakukan pembagian itu 4/2. berapa? 4/2. 4/10 ketika dilakukan pembagian dengan bilangan yang sama, hasilnya berapa? 5. Berapa? 4/5. Itu dibagi dengan bilangan berapa itu? Dibagi dengan bilangan 2. Nah, 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2. 10 bagi 2? 5. Nah, berarti 4/10 ketika dilakukan pembagian untuk mencari pecahan senilai, maka coba kita melakukan pembagian dengan bilangan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 bagi 2, 5. Berarti 4/10 senilai dengan 2/5. Paham ini? Paham ini? Paham? Baik. Ada pertanyaan? Tidak. Sampai di sini, cara mencari pecahan senilai dengan melakukan perkalian dan pembagian sudah paham? Sudah. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Berarti semuanya sudah mengerti ya? Yuk. Baik. Kalau semuanya sudah mengerti, maka pembelajaran kita dalam ruangan Zoom meeting hari ini kita akhiri dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib ya. Kita nyanyikan salah satu lagu wajib. Bebas, mau pilih lagu apa? Oke, pimpin. Mau pilih lagu apa? Lagu wajib nasional. Tidak perlu berdiri, tidak perlu berdiri. Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo Bandung. Ibu kita kenang kenangan sudah lama beda tidak berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan api beribu kembali. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih kepada Adik Kei yang sudah memimpin kita dalam lagu wajib nasional. Karena pelajaran kita sudah berakhir, maka untuk mengakhiri pelajaran ini, untuk mengakhiri pembelajaran melalui ruangan Zoom meeting ini, saya minta satu orang untuk menutup kegiatan kita dalam doa. Saya minta Olivia untuk memimpin kita ke dalam doa penutup. Aktif dulu mic-nya ya. Marilah kita siapkan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria penuh sertamu buka dalam wanita telah buah tubuhmu Yesus.
pertolongan yang kami yang berkesinambungan pada waktu dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami. Baik, baik, pembelajaran kita sudah berakhir. Selamat siang untuk kita semua.